Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi bersama saya CPP Bertani Bahagia Channel. Sahabat, tanaman cabai di usia generatif, khususnya di masa tanaman sudah mulai mengeluarkan bunga dan juga mengeluarkan buahnya, untuk menjadi tanaman cabai, tanaman tomat, dan tanaman lainnya yang berbuah, menghasilkan bunga yang lebat dan juga buah yang lebat, tahan dari kerontokan, dan buahnya tidak mudah terserang penyakit. Syarat utamanya adalah tercukupinya unsur hara, baik itu berupa fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Seperti contohnya tanaman cabai saya ini, alhamdulillah baru 2 kali saya lakukan pengocoran menggunakan pupuk organik cair yang mengandung kalsium, fosfor, dan juga magnesium. Hasilnya seperti ini, buahnya nampak sempurna bagus dan juga bunganya bermunculan rata. Ini juga yang baru saya berikan pemupukan, begitu juga ini. Dan pupuk apakah yang saya gunakan? Ya sahabat, tetap disimak ya. Tapi terlebih dahulu berkenan mohon di like, komen, subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih bagi sahabat yang sudah berkenan untuk subscribe video ini. Di sini adalah pupuk organik cair yang saya buat setengah bulan yang lalu. Organik cair ini akan saya buka dan akan saya panen. Saya membuat pupuk organik cair ini sudah kesekian kalinya karena sudah hampir habis, sehingga saya buat kembali. Ini adalah pupuk organik cair berbahan dasar dari kulit pisang dan juga pisang yang tidak layak konsumsi. Sini saya caca-caca, saya lakukan fermentasi menggunakan E4 dan gula merah. Alhamdulillah ini sudah jadi proses fermentasinya, dan aromanya apabila dicium sudah rasanya seperti kecut-kecut tapai begitu. Dengan bahan pupuk organik cair inilah yang membuat tanaman cabai saya tadi hingga berbuah maksimal, bunganya lebat dan juga buahnya lebat. Oleh karenanya, dari pupuk ini akan saya saring dan akan saya aplikasikan kepada tanaman cabai saya yang lain, yang dimana itu tanaman cabai saya masih di masa vegetatif mengarah ke masa generatif. Adapun manfaat atau kandungan unsur hara yang terdapat dari kulit pisang ini mengandung unsur hara yang diantaranya adalah kalium, fosfor, magnesium, dan juga sulfur, serta juga kalsium, sehingga sangat baik sekali apabila kita terapkan kepada tanaman di masa generatif atau terhadap tanaman di masa vegetatif yang menuju ke arah generatif. Adapun manfaat dari pupuk organik cair yang telah difermentasi berbahan dasar kulit pisang ini berperan penting untuk menyuburkan tanaman, meningkatkan hasil panen, memperkuat batang tanaman, membantu mencegah penyakit dari tanaman, mempertahankan buah atau bunga tidak mudah rontok dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Sebelum saya lakukan pengaplikasiannya, terlebih dahulu akan saya lakukan pemanenannya atau pemisahan dari cairnya dan juga ampasnya dari kulit pisang ini. Sedangkan untuk ampasnya ini jangan dibuang sahabat ya, dan jangan juga langsung kita berikan kepada tanaman kita, karena akan rawan nanti dihinggapinya atau didatanginya oleh jamur-jamur atau virus-virus atau semut-semut, karena ini sifatnya manis ya. Oleh karenanya untuk ampasnya ini harus kita olah kembali dulu. Mulanya sangat mudah, bisa kita lakukan penjemuran hingga kering,
Setelah kering, baru bisa kita taburkan atau diaplikasikan ke sekitar perakaran tanaman. Namun saya di sini akan saya olah kembali, akan saya masukkan kembali ke tabungan pupuk organik cair yang akan nantinya menjadi air lindi yang berasal dari limbah-limbah dapur. Saya manfaatkan menjadi pupuk organik cair. Inilah pabrik pupuk organik cair yang dikenal dengan nama air lindi. Oleh karenanya, dari sisa sampah ini akan saya masukkan ke dalam tabungan ini. Perlahan-lahan nanti di bagian atas akan menjadi kompos, dan di bagian bawahnya lah yang akan kita ambil airnya menjadi air lindi. Sekarang kita lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya kepada tanaman cabai saya, dan juga ada tanaman parai. Adapun dari takarannya, di sini saya siapkan 10 liter air dan dicampur dengan 1 liter dari pupuk organik cair berbahan dasar kulit pisang ini. Cukup. Selanjutnya mari kita lakukan pengaplikasiannya. Di sini tanaman cabai rawit dewata saya yang sudah menginjak ke masa generatif karena sudah mulai mengeluarkan bintil-bintil bunga seperti ini, dan juga ini. Oleh karenanya di sini akan saya rangsang, akan saya paksa agar dari tanaman cabai saya ini berbuah lebat seperti cabai saya yang video awal tadi. Caranya cukup dikocorkan dari setiap tanaman ini kurang lebih antara 250 ml sampai 300 ml air. Begitu juga ini tanaman parai yang sudah di masa generatif, sudah mulai mengeluarkan bunga-bunga dan juga sudah ada sedikit buah ini. Langsung saja saya juga akan aplikasikan dari pupuk organik cair ini ke tanaman pare saya dengan cara yang sama. Diperkirakan sini saya tumpang sari juga dengan tanaman ketimun dari tanaman pare ini, dan bersamaan ketimunnya juga sudah mulai mengeluarkan bunga dan buah-buah kecil. Oke sahabat, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat sahabat ya. Tetap semangat bertani atau berkebun, dan tetap semangat bertani secara organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.